losing time, I'm fading fast. Legenda Ducati, Casey Stoner. Saksikan langsung kepuasan Marquez. Tak menyangka Marquez juara dengan mudah di sirkuit yang seharusnya jadi kelemahannya. Gelaran MotoGP Austria 2025 meninggalkan cerita dramatis yang langsung menjadi perbincangan besar di dunia balap. Di tengah sorak-sorai ribuan penonton, hadir pula sosok istimewa yang sudah lama tak muncul di paddock. Casey Stoner, legenda Ducati dan juara dunia MotoGP 2 kali. Stoner menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Marc Marquez, sang mantan ikon Honda yang kini membela Ducati Lenovo Team, tampil luar biasa buas di sprint race Austria dan keluar sebagai juara dengan cara yang mengejutkan. Yang membuat cerita ini semakin istimewa adalah kenyataan bahwa Red Bull Ring selama ini dikenal sebagai sirkuit kutukan bagi Marquez karena dominasi tikungan kanan yang biasanya menguras fisiknya pasca cedera lengan parah. Namun semua keraguan itu seakan lenyap, digantikan oleh sebuah penampilan yang membuat Stoner mengaku terperangah. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sebenarnya sudah menunjukkan taringnya. Catatan waktunya konsisten berada di barisan teratas, bahkan beberapa kali meninggalkan rival-rivalnya jauh di belakang. Semua tanda mengarah pada satu hal, Marquez siap menguasai Austria. Namun, drama terjadi di sesi kualifikasi. Saat hanya tersisa 2 menit terakhir, Marquez mencoba memaksakan diri untuk merebut pole position. Tekanan besar dan dorongan ambisi membuatnya kehilangan kendali, hingga ia harus mengalami crash. Insiden itu bukan hanya merugikan secara mental, tetapi juga secara posisi start. Kesempatan untuk pole pun lenyap, dan momen itu dimanfaatkan Marco Bezzecchi dari Aprilia yang akhirnya merebut pole position dengan penampilan impresifnya. Akibat kecelakaan itu, Marquez terpaksa harus puas start dari posisi keempat, sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai kerugian besar di trek sempit dan cepat seperti Red Bull Ring. Bagi banyak orang, start dari P4 di Austria adalah tantangan yang berat, apalagi dengan keberadaan tikungan kanan yang sejak lama disebut-sebut sebagai kelemahan utama Marquez. Namun, justru dari titik itulah sebuah cerita kebangkitan tercipta. Sejak bendera start dikibarkan, Marquez menunjukkan kecepatan dan mentalitas berbeda. Ia menyalip dengan agresif, menjaga ritme, dan mendominasi jalannya sprint race. Bezzecchi yang memulai dari pole pun tak mampu menghentikan laju Desmosedici GP25 bernomor 93 itu. Semua kejadian di trek membentuk satu narasi. Marquez tak hanya bangkit dari crash di kualifikasi, tapi juga menaklukkan kutukan Red Bull Ring yang dulu sempat menjadi momok baginya. Di sisi lain, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sekaligus penguasa Red Bull Ring di beberapa seri terakhir, start P3 dan akhirnya harus out dari grid. Kini Bagnaia semakin terpuruk dan kekuasaan Red Bull Ring telah berpindah tangan ke Marc Marquez. Casey Stoner yang duduk di paddock Ducati tampak jelas merasakan emosi campur aduk. Sang legenda mengaku bahwa ia datang dengan keraguan besar soal bagaimana Marquez bisa beradaptasi penuh dengan motor Ducati, apalagi di sirkuit yang terkenal kejam dengan tikungan kanan. Namun apa yang ia lihat di Austria membuat keraguan itu lenyap seketika. Seusai sprint race, Stoner dengan jujur menyampaikan rasa takjubnya. Ia mengatakan, "Saya tak mengira Marc akan begitu cepat di sini. Red Bull Ring adalah salah satu sirkuit yang paling menuntut secara fisik, tapi dia menaklukkannya dengan cara yang luar biasa. Lengan Marquez pasti sudah hampir 100% pulih, dan performanya benar-benar mengejutkan." Kata-kata itu datang bukan dari sembarang orang, melainkan dari seorang juara dunia yang tahu betul betapa sulitnya menaklukkan sirkuit semacam Austria. Stoner menambahkan bahwa performa Marquez di musim ini bisa jadi adalah yang terbaik sepanjang karirnya. Menurutnya, kehebatan Marquez bukan hanya soal motor Ducati yang memang dikenal kompetitif, melainkan juga tentang kemampuan luar biasa sang pembalap dalam memaksimalkan potensi motor. Di era modern MotoGP yang serba elektronik dan penuh batasan, Marquez masih mampu menunjukkan kepuasan alami yang tidak bisa ditiru pembalap lain. Dengan gaya khasnya yang agresif, ia menemukan cara untuk tetap menjadi pembalap paling istimewa di grid. Sekarang, menang melawan Marc akan menjadi sangat sulit, lanjut Stoner. Kalimat itu seolah menjadi kesimpulan bahwa kehadiran Marquez di Ducati telah mengubah peta persaingan secara drastis. Atmosfer di Red Bull Ring saat itu benar-benar mencerminkan keistimewaan momen. Para penonton bersorak kegirangan menyaksikan Marquez mengibarkan bendera Ducati di podium, sementara kamera menyorot ekspresi Stoner yang penuh kekaguman. Ada kesan seolah Stoner melihat dirinya sendiri dalam sosok Marquez, dua pembalap dengan gaya buas, dua juara dunia dengan mental baja, dan dua ikon Ducati yang berhasil menaklukkan rintangan. Perbedaannya, jika Stoner dulu menulis sejarah dengan menjadi juara dunia pertama Ducati pada 2007,
Maka Marquez kini sedang menulis babak baru yang tak kalah dramatis dengan membuktikan bahwa bahkan sirkuit kutukan pun bisa ditaklukkan. Bagi Ducati, hasil di Austria adalah simbol bahwa mereka kini benar-benar berada di puncak dunia MotoGP. Mereka memiliki deretan pembalap hebat, tetapi Marquez menawarkan sesuatu yang berbeda, kombinasi pengalaman, bakat, mentalitas juara, dan keberanian mengambil risiko. Crash di kualifikasi yang sempat membuatnya harus start P4 justru menjadi cerita pembuka dari sebuah kemenangan heroik. Alih-alih terpuruk, Marquez menjadikannya bahan bakar untuk tampil lebih buas di balapan. Itulah yang membuat Casey Stoner, yang biasanya dikenal kritis, kali ini hanya bisa mengangguk kagum. Pada akhirnya, Sprint Race Austria 2025 bukan hanya tentang siapa yang finish pertama, melainkan tentang simbol kebangkitan. Itu adalah kisah seorang Marquez yang bangkit dari keterpurukan cedera, membuktikan bahwa dirinya masih raja, dan melakukannya di sirkuit yang selama ini dianggap mustahil baginya. Dan di sisi lain, itu juga adalah kisah seorang legenda bernama Casey Stoner yang menyaksikan langsung lahirnya babak baru sejarah Ducati. Austria kini tercatat sebagai momen pertemuan dua era, masa lalu emas Ducati bersama Stoner, dan masa kini penuh kejayaan bersama Marquez. Davide Tardozzi angkat bicara, tanggapi sikap tengil pembalap bocil yang mencemarkan nama besar Ducati. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 dari seri GP Thailand hingga GP Brno, bukan hanya menjadi bukti nyata kebangkitannya bersama Ducati Lenovo, tetapi juga menjadi pemicu polemik besar yang mengguncang dunia MotoGP. Beberapa pekan yang lalu, setelah Marc Marquez mendominasi dan menyapu bersih semua sesi balapan di sirkuit Sachsenring, hasil tersebut seharusnya menjadi fokus utama atas keberhasilannya. Namun, di balik kemenangan tersebut, komentar pedas dari pembalap muda KTM, Pedro Acosta, yang menyindir strategi Ducati dan menyebut Marquez sebagai penghalang pengembangan motor, justru memicu babak baru dalam drama MotoGP musim ini. Dalam sebuah acara televisi olahraga di Spanyol, Acosta secara terang-terangan menyebut bahwa Ducati sedang menuju kehancuran jika sepenuhnya bergantung pada Marquez untuk mengembangkan motor mereka. Bahkan, ia menyindir bahwa motor Desmosedici GP25 seperti dirancang khusus hanya untuk Marquez, dan bahwa pembalap Ducati lainnya hanya sekadar pelengkap kalender. Komentar itu sontak menjadi viral di berbagai media olahraga Eropa dan memperkeruh suasana padat. Kritik tersebut tidak hanya menohok Marquez sebagai individu, tetapi juga menyerang integritas dan arah kebijakan teknis Ducati. Tak pelak, pernyataan tersebut pun mengundang reaksi keras dari Davide Tardozzi, tim manajer Ducati Lenovo, yang merasa bahwa timnya telah dilecehkan secara terbuka. Saat ditanya dalam wawancara usai GP Brno minggu lalu mengenai nyinyiran Acosta untuk Marquez dan Ducati, Tardozzi tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Dengan nada tegas dan ekspresi serius, ia membalas sindiran Acosta dengan pernyataan keras, menyebut komentar sang pembalap KTM sebagai bentuk arogansi yang tidak pada tempatnya. Tardozzi menyatakan bahwa Ducati bukan tim bodoh, dan keputusan merekrut Marquez adalah hasil analisis teknis mendalam, bukan keputusan emosional atau populer. Kami tidak sembarangan memilih pembalap. Marc Marquez adalah seorang juara dunia, dengan pengalaman luar biasa dan insting yang tidak dimiliki banyak pembalap. Menyebut Ducati akan gagal karena memilihnya adalah penghinaan terhadap kerja keras seluruh tim teknis kami, ujarnya lantang. Lebih jauh, Tardozzi mengkritik cara Acosta menyampaikan opininya di media, menyebutnya tidak etis dan tidak profesional. Ia menegaskan bahwa pihak luar seharusnya tidak ikut campur dalam strategi internal tim lain. Kami tidak pernah mengomentari cara kerja tim rival, apalagi menyerang pembalap mereka. Jika seorang pembalap dari tim lain merasa berhak mengkritisi arah pengembangan kami, maka dia sebaiknya berkaca dulu pada performanya sendiri. Di Sachsenring, Marc menyelesaikan semua sesi dengan dominasi total. Sedangkan Pedro, dia bahkan tidak finish di balapan utama. Sindir Tardozzi, menyentil kegagalan Acosta yang terjatuh saat mencoba mengikuti ritme Marquez. Namun kontroversi tak berhenti di situ. Di balik layar, berkembang isu panas bahwa pernyataan Acosta bukan muncul dari inisiatif pribadi semata, melainkan merupakan bagian dari agenda yang lebih besar. Sejumlah media Spanyol dan Italia mulai mengangkat rumor keterlibatan Valentino Rossi dalam membentuk opini Acosta. Rossi, legenda hidup MotoGP dan pemilik tim VR46 Racing Team, dikabarkan tengah merancang langkah strategis untuk menghentikan dominasi Marquez, yang musim ini kembali menjadi pusat perhatian dunia balap. Bahkan, isu beredar bahwa Rossi sudah membuka komunikasi dengan Acosta untuk membawanya ke VR46 pada musim depan, menjadikannya senjata utama dalam operasi rahasia menghentikan Marquez. Menurut laporan beberapa jurnalis senior paddock,
Acosta dan Rossi terlihat intens berdiskusi beberapa pekan terakhir, terutama setelah dominasi Marquez semakin tak terbendung. Beberapa pengamat menyebut, bukan tidak mungkin pernyataan Acosta merupakan pantulan dari strategi yang disusun oleh kubu VR46 untuk merusak stabilitas mental dan narasi positif Ducati di mata publik. Meski tidak ada bukti resmi, getaran persaingan antar dua faksi legendaris ini, Rossi versus Marquez, kembali terasa membara, seolah menghidupkan kembali rivalitas panas mereka dari dekade lalu. Tardozzi sendiri memilih untuk tidak mengomentari secara langsung isu keterlibatan Rossi, namun kalimatnya tetap menyiratkan ketegasan. Saya tidak akan berandai-andai soal siapa yang mungkin membisikkan komentar itu ke telinga Acosta. Tapi saya bisa pastikan satu hal, Ducati adalah tim mandiri, dengan filosofi dan struktur yang kokoh. Kami tidak terpengaruh oleh agenda eksternal, siapapun orang di baliknya, tegasnya. Ia menambahkan bahwa Ducati lebih memilih berbicara lewat data dan hasil balap, bukan opini dan drama televisi. Marc Marquez sendiri belum memberikan tanggapan publik secara eksplisit mengenai komentar Acosta. Situasi ini pun kemudian melahirkan polarisasi di kalangan penggemar MotoGP. Di satu sisi, para pendukung Marquez dan Ducati mengecam keras pernyataan Acosta, menyebutnya sebagai bentuk ketidaksportifan dan bukti bahwa ia belum matang menghadapi tekanan di level tertinggi. Mereka berpendapat bahwa Acosta seharusnya fokus memperbaiki performanya ketimbang menyalahkan dominasi lawan. Di sisi lain, tak sedikit pula penggemar muda dan pengamat independen yang melihat komentar Acosta sebagai kritik yang valid terhadap sistem pabrikan besar, seperti Ducati yang dinilai terlalu bergantung pada satu pembalap. Namun Tardozzi menolak keras tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa Ducati bekerja untuk semua pembalap, bukan satu individu. Kami menerima masukan dari semua rider. Tapi jika satu pembalap tampil jauh lebih konsisten dan memberikan umpan balik yang paling akurat, tentu kami akan menyesuaikan. Bukan karena kami memanjakan satu orang, tapi karena data dan hasil mendukung arah tersebut, jelasnya. Ia juga menyampaikan bahwa Marquez adalah salah satu pembalap paling komunikatif dan cermat secara teknis yang pernah ia tangani. Kini, MotoGP 2025 memasuki titik kritis. Separuh musim telah berlalu, dan Marquez berada di puncak klasemen dengan performa yang belum tergoyahkan. Di saat yang sama, tekanan dari pembalap muda seperti Acosta mulai terasa bukan hanya di lintasan, tapi juga dalam arena opini publik. Ketegangan antara tim, pembalap, dan legenda seperti Rossi seolah menunjukkan bahwa MotoGP bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tapi juga siapa yang paling mampu memainkan narasi dan membentuk persepsi. Marc Marquez juara lagi, Marco Bezzecchi mengaku lebih senang diasapi oleh Marc. Akhir pekan di sirkuit Brno, Republik Ceko, kembali menjadi panggung yang sempurna bagi kebangkitan seorang maestro MotoGP, Marc Marquez. Pembalap senior yang kini membela tim Ducati Lenovo itu, tampil luar biasa dalam 2 hari penuh tensi tinggi. Setelah sukses menaklukkan sprint race pada hari Sabtu, Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya belum habis dengan meraih kemenangan mutlak dalam race utama hari Minggu. Dengan ini, ia mencetak gelar double winner di Brno, memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara dunia musim 2025. Namun, bukan hanya kemenangan Marquez yang menarik perhatian, melainkan juga pernyataan mengejutkan dari Marco Bezzecchi, pembalap muda asal Italia yang finish di posisi kedua. Alih-alih kecewa karena disalip dan ditinggalkan Marc, Bezzecchi justru mengaku senang diasapi oleh Marquez karena momen itu memberinya banyak pelajaran penting dalam dunia balap. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa di balik rivalitas keras di trek, tetap ada respek dan pembelajaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari olahraga ini. Balapan dimulai dalam cuaca cerah namun berangin, dengan temperatur lintasan yang cukup panas, memberikan tantangan ekstra bagi para pembalap dalam mengelola ban dan konsistensi kecepatan. Marquez memulai balapan dari posisi kedua di grid, tepat di belakang Francesco Bagnaia yang meraih pole position. Sementara Marco Bezzecchi start dari posisi keempat namun tampil impresif di awal lomba. Ketika lampu start padam, Bagnaia langsung menyodok ke depan. Marquez, seperti yang sudah ia rencanakan, tidak langsung menyerang. Ia bermain aman, menjaga jarak dan ritme tanpa memaksakan diri terlalu dini. Dalam satu lap pertama, ketiganya berada dalam satu paket ketat, dengan Bezzecchi memimpin, Bagnaia menempel, dan Marquez menguntit di belakang. Namun memasuki lap kedua, Marquez mulai memperlihatkan niatnya untuk mengubah jalannya balapan. Manuver pertama datang saat ia menyalip Bagnaia dengan teknik late braking yang presisi di tikungan cepat. Ia pun naik ke posisi kedua, tapi tidak langsung menyerang Bezzecchi. Ia memilih tetap menguntit, mengamati pola racing line, titik pengereman,
dan bagaimana Bezzecchi mengatur motornya di sektor-sektor sempit Brno yang terkenal tricky. Inilah fase penting dalam strategi Marquez. Tidak terburu-buru, menunggu waktu yang tepat, dan menjaga ban tetap dalam kondisi optimal. Di balik helmnya, ia tahu bahwa satu peluang akan muncul, dan ketika itu datang, ia harus siap mengeksekusi. Peluang emas itu akhirnya muncul di lap ke-8. Di sektor Cichane yang dikenal sebagai salah satu titik overtaking favorit di Brno, Marquez memanfaatkan celah kecil ketika Bezzecchi sedikit melebar. Dengan ketenangan luar biasa, Marquez menusuk dari sisi dalam dan mengambil alih posisi terdepan. Bezzecchi mencoba menempel, tapi Marquez sudah terlalu jauh secara ritme dan mental. Sejak momen itu, Marquez melesat tak terkejar. Ia menjaga pace konsisten di kisaran 1 menit 56 detik per lap, sementara Bezzecchi mulai harus menjaga kondisi ban belakangnya. Gap antara mereka perlahan membesar, 1 detik di lap ke-11, menjadi 2 detik di lap ke-15, dan akhirnya 2,4 detik ketika bendera kotak-kotak dikibarkan di garis finish. Marquez mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas motornya. Kemenangan ini adalah pernyataan, sang raja telah kembali. Sementara itu, Marco Bezzecchi, yang tampil sangat kompetitif sepanjang balapan, justru mengeluarkan pernyataan yang tak terduga setelah finish. Dalam sesi wawancara seusai race, ia berkata bahwa dirinya sebenarnya merasa senang bisa berada di belakang Marc Marquez selama beberapa lap. Ia mengaku bahwa itu adalah momen belajar yang sangat berharga. Saat Marc menyalipku, aku tahu tidak akan mudah mengejarnya. Tapi aku memilih tetap menempel semampuku dan mengamati semua pergerakannya. Jujur, aku senang diasapi olehnya karena aku belajar sangat banyak dari belakang. Tentang racing line, pemilihan waktu pengereman, hingga manajemen ban. Itu adalah kelas balap gratis langsung dari Profesor, ungkap Bezzecchi dengan senyum lebar. Pernyataan ini langsung menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk komentator dan mantan pembalap yang menilai bahwa Bezzecchi menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menerima kekalahan dan menjadikannya sebagai proses pembelajaran. Tidak hanya Bezzecchi yang memberikan penghormatan pada performa Marquez, bahkan bos Ducati Corse, Davide Tardozzi, juga angkat bicara memuji kemenangan tersebut. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan Marquez di Brno adalah kombinasi sempurna antara pengalaman, kecerdasan taktis, dan eksekusi di level tertinggi. Marc menunjukkan bahwa ia berada di level berbeda hari ini. Cara dia membaca jalannya balapan, mengatur posisi, dan mengeksekusi serangan dengan presisi adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat di era modern MotoGP. Kami di Ducati sangat bangga memilikinya sebagai bagian dari keluarga besar Ducati. Dia adalah inspirasi untuk pembalap-pembalap muda, ujar Tardozzi. Pernyataan ini memperkuat bahwa apa yang dilakukan Marquez hari itu tidak hanya tentang menang, tapi tentang meninggalkan warisan dan teladan bagi generasi selanjutnya. Kemenangan ini juga berdampak besar pada klasemen sementara. Dengan tambahan 25 poin penuh, Marquez kini semakin jauh puncak klasemen sementara, dan memperlebar jarak dengan Alex Marquez. Musim 2025 yang semula tampak ketat kini mulai mengarah pada dominasi Marquez. Menariknya, 5 kemenangan terakhir yang ia raih, termasuk double winner di Brno, semuanya ia dapat dengan gaya berbeda-beda. Dari menang dramatis di tikungan terakhir, menguasai penuh dari start hingga finish, hingga kemenangan strategis seperti kali ini. Ini memperlihatkan fleksibilitas dan kematangannya sebagai pembalap papan atas. Namun, di balik performa luar biasa tersebut, Marquez juga tetap menjaga sikap rendah hati. Dalam konferensi pers setelah balapan, ia berkata bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, dan bahwa dirinya hanya bagian kecil dari mesin besar bernama Desmosedici Ducati. Ia juga memberikan apresiasi kepada Bezzecchi dan Bagnaia yang menurutnya telah membuat balapan kali ini menjadi sangat menantang. Aku selalu menikmati persaingan dengan pembalap muda seperti Marco. Mereka cepat, agresif, dan membuatku harus berpikir lebih keras di lintasan. Tapi hari ini, aku merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Aku senang bisa menang, tapi lebih dari itu, aku senang bisa kembali menikmati balapan seperti dulu, ujar Marquez. MotoGP musim ini jelas belum selesai, tapi Brno telah memberikan kita kisah yang lengkap, tentang keunggulan, ketekunan, sportivitas, dan pembelajaran. Bos Ducati Domenicali terheran, Marc Marquez tukar kegagalan pole jadi sejarah di sprint GP Brno. Sirkuit Brno, Republik Ceko, akhirnya kembali menjadi tuan rumah gelaran MotoGP setelah vakum sejak tahun 2020. Dalam kembalinya sirkuit legendaris ini, dunia balap motor dikejutkan oleh satu momen tak terduga. Marc Marquez, yang sempat tergelincir pada detik-detik terakhir kualifikasi, justru berhasil mengubah kegagalan tersebut menjadi kemenangan bersejarah dalam sprint race.
Balapan sprint GP Brno tahun ini menjadi sangat spesial. Bukan hanya karena Brno baru kembali ke kalender MotoGP, tetapi juga karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, sprint race digelar di lintasan tersebut sejak format itu diperkenalkan pada musim 2022. Di tengah gemuruh atmosfer penuh antusiasme dari penonton yang kembali memenuhi tribun Brno, Marc Marquez menorehkan namanya sebagai pembalap pertama tim pabrikan Ducati Lenovo yang berhasil menjuarai sprint race di sirkuit ini. Hari Sabtu yang penuh dinamika diawali dengan sesi kualifikasi yang menyimpan banyak drama. Marc Marquez tampil meyakinkan sejak awal, menunjukkan performa impresif dengan catatan waktu sektor demi sektor yang mendekati sempurna. Pada hot lap terakhirnya, Marquez mencetak waktu tercepat di sektor 1, 2, dan 3, membuat banyak pengamat memperkirakan bahwa ia akan meraih pole position. Namun, semua prediksi itu buyar di tikungan ke-13. Di bagian trek yang terkena licin dan menurun itu, Marc kehilangan grip ban depan dan motornya tergelincir masuk ke gravel. Ia tak mampu menyelesaikan lap krusial tersebut, dan akhirnya harus puas memulai sprint race dari posisi kedua di grid. Raut kecewa tampak jelas di wajah Marquez saat kembali ke paddock. Dalam wawancara singkat setelah sesi kualifikasi, ia mengakui bahwa ia terlalu agresif dan tidak memperhitungkan betapa licinnya sektor tersebut setelah sempat melihat asap dari insiden rider lain. Ia menambahkan bahwa visibilitas yang terganggu mungkin membuatnya sedikit keluar jalur, dan sisa lintasan tidak cukup untuk menyelamatkan motornya dari crash. Meski begitu, karakter sejati seorang juara ditentukan bukan dari bagaimana ia jatuh, melainkan bagaimana ia bangkit. Kalimat itu terasa nyata di tangan Marc Marquez. Hanya beberapa jam setelah kegagalan di kualifikasi, ia kembali ke lintasan untuk menjalani sprint race. Jalannya balapan di sirkuit Brno berlangsung panas sejak start. Rekan Marc Marquez dari Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sempat memimpin jalannya balapan karena memulai dari pole position. Hanya saja posisi itu langsung berubah setelah disalip Marquez di tikungan ketiga pada lap pertama. Pedro Acosta terus membuntuti dan bahkan sempat memimpin di pertengahan lomba ketika Marquez terlihat mengurangi kecepatan. Di lap terakhir, Marquez kembali menyalip Acosta dan finish pertama, diikuti Acosta dan Enea Bastianini. Sementara Bagnaia harus puas di posisi ke-6. Kemenangan itu bukan sekadar menambah poin klasemen, tetapi juga menciptakan catatan sejarah. Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang membawa tim pabrikan Ducati Lenovo menjuarai sprint race di Brno. Lebih dari itu, ia menjadi pembalap pertama yang memenangkan sprint di Brno sejak format tersebut diperkenalkan 3 musim lalu. Fakta bahwa Brno baru kembali ke kalender MotoGP setelah 5 tahun vakum membuat momen ini semakin bersejarah dan bermakna. Para pendukung Ducati bersorak, dan seluruh tim Ducati Lenovo terlihat emosional di garasi setelah bendera kotak-kotak dikibarkan. Reaksi penuh kekaguman datang dari bos besar Ducati, Claudio Domenicali. Dalam wawancara pasca balapan, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas performa Marquez. Ia menyebut bahwa Marc telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dari crash di kualifikasi hingga memenangi balapan sprint dengan dominasi penuh, dalam waktu kurang dari 24 jam, menunjukkan betapa istimewanya karakter dan kemampuan pembalap asal Cervera itu. Domenicali bahkan mengatakan bahwa inilah saat di mana semua keraguan publik terhadap keputusan Ducati merekrut Marc sudah terjawab sepenuhnya. Marc adalah fenomena. Ia mengganti crash di tikungan 13 dengan performa luar biasa dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Ini bukan sekadar kemenangan sprint, ini adalah momen bersejarah bagi Ducati dan MotoGP, ungkap Domenicali. Kemenangan ini juga berdampak besar bagi klasemen kejuaraan. Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen, menjauh dari kejaran Alex Marquez dan Bagnaia. Statistik juga mencatat bahwa ini adalah kemenangan sprint ke-11-nya musim ini, melanjutkan tren positif sejak GP Thailand hingga Sachsenring. Dengan kemenangan ini, Marquez tak hanya unggul secara poin, tetapi juga secara psikologis. Di usia 32 tahun, banyak yang meragukan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi. Apalagi setelah mengalami berbagai cedera parah dalam 3 musim terakhir bersama Honda. Namun, fakta bahwa ia kini memimpin klasemen dan mencetak sejarah demi sejarah bersama tim baru adalah bukti bahwa Marquez belum habis. Justru mungkin, ia baru saja memasuki fase terbaiknya. Atmosfer di garasi Ducati sangat emosional setelah balapan. Kru teknik, mekanik, bahkan kepala tim gigi dalinya tampak berpelukan sambil tersenyum bangga. Marc sendiri, dalam wawancaranya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja sepanjang malam untuk memperbaiki motor setelah crash. Ia mengatakan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja tim, dan bahwa tanpa dedikasi para mekanik, ia takkan bisa tampil maksimal.
Ia juga menyatakan bahwa kegagalan Paul justru menjadi motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan tampil lebih kuat. Dengan nada percaya diri namun tenang, ia menutup wawancara dengan satu kalimat yang mencerminkan mental juara. Saya mungkin jatuh, tapi saya tidak pernah menyerah. Brno, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu sirkuit paling teknikal dan menuntut di kalender MotoGP, kembali mendapat tempat di hati penggemar balap. Sirkuit ini telah menjadi saksi banyak momen bersejarah, dan kini, Marc Marquez menambahkan babak baru dalam sejarah itu. I'm fading fast.